Waktu tidak terasa berjalan terus. Mereka sudah memutuskan untuk menguburkan kuda yang mati itu. Pegawai perkebunan, semua dikerahkan. Pak Haris tidak berdiam diri. Dia bertekad bahwa malam ini semua akan dijaga lebih ketat dari sebelumnya. Tidak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya. Pak Haris bertekad malam ini akan memasang CCTV. Dia sudah menyuruh pegawainya untuk membeli peralatan CCTV, memasang pagar dari besi yang lebih kuat. Tapi di tengah-tengah situasi kesibukan untuk membereskan bekas kuda yang mati dan sisa kuda yang ada, otak Pak Haris tidak diam. Dia berpikir terus, apa yang harus dikerjakannya. Sementara itu Bu Matilda juga tidak diam. Otaknya terus berpikir, apakah sebenarnya yang terjadi? Melihat latar belakang mereka yang jauh berbeda, tapi mereka bisa hidup bersama selama ini. Hampir 30 tahun mereka hidup bersama. Bu Matilda berasal dari keluarga ningrat. Ayahnya adalah keturunan Belanda. Ibunya keturunan Jawa. Dan dari sejak kecil Bu Matilda sudah belajar untuk mengurus kuda. Belajar untuk menyayangi binatang. Oleh sebab itu Bu Matilda tidak aneh. Selama ini dia selalu dengan tekun mengurus kuda-kudanya. Tidak hanya kuda, di perkebunan mereka ada pelihara domba. Mereka ada pelihara juga kelinci. Memang rumah mereka besar sekali. Di tengah perkebunan itu mungkin ada sekitar 3 hektar. Mungkin Pak Haris bukan dari keluarga sekaya keluarga Bu Matilda. Tapi Pak Haris adalah orang yang sangat pintar. Dia bisa membuat segala sesuatu menjadi baik, menjadi teratur, dan dia adalah orang yang sangat perfeksionis. Segala harus teratur. Tidak pernah dilewatkan satu kali pun dia untuk menengok kuda-kudanya. 4 ekor kuda, bahkan dia hafal apabila satu kudanya itu ada luka di kulitnya. Bu Matilda, Pak Haris, mereka berdua hidup rukun selama 30 tahun. Tidak pernah ada peristiwa yang aneh. Semua berjalan lancar, seperti air mengalir. Setelah mereka berdiam diri satu dengan yang lainnya, akhirnya Bu Matilda memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Haris. Pak, apakah Bapak selama ini tidak sadar bahwa kuda-kuda kita ini ada yang sakit? Pak Haris menggelengkan kepalanya dengan bingung. Saya tidak pernah melihat ada yang sakit. Kuda-kuda kita selama ini baik-baik saja. Ibu tahu, saya adalah orang yang sangat-sangat teliti. Bahkan satu luka di badan kuda kita, saya akan tahu. Dan saya akan mengobatinya. Mengapa ibu berpikiran bahwa saya akan lalai? Emosi Pak Haris mulai tersulut. Mungkin Pak Haris melihat wajah Bu Matilda yang sedikit menuduh dia ceroboh. Matilda tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, kalau memang Bapak pikir bahwa semua berjalan dengan baik, kita selesaikan pekerjaan kita siang ini, lalu malam ini kita bisa tidur tenang. Kita sudah kurang tidur tadi malam. Malam ini kita harus tidur dengan tenang dan kuda-kuda kita juga aman. Pak Haris membalikkan badannya dengan cepat sekali. Brak! Pintu dibanting. Pak Haris marah. Tapi kepada siapa dia harus marah? Dia juga tidak tahu. Dia marah kepada dirinya sendiri. Dia marah kepada Bu Matilda, kepada istrinya,
kepada pegawainya, atau kepada kudanya. Karena segala kemungkinan bisa terjadi. Kuda itu bisa saling bertengkar lalu mereka saling gigit. Demikianlah jalan pikiran Pak Haris. Atau mungkin juga ada pegawainya yang datang malam-malam, tapi pintu tidak terbuka dan tidak ada yang rusak. Siapakah gerangan? Tidak terasa karena berpikir, waktu berjalan terus dan sudah menjelang pukul 6 sore. Pak Haris mencari istrinya. Kemana gerangan istrinya pergi? Di rumah seluas itu dia harus mencari di mana? Akhirnya dia terduduk di teras. Dia termenung. Dan tidak lama kemudian terdengar suara di dapur. Menyalakan kompor. Oh, rupanya istriku ada di sana. Pak Haris segera bergegas ke dalam rumah dan menuju ke dapur. Mereka duduk makan bersama. Matilda memang sudah menyiapkan segalanya, tapi dia tidak memanggil Pak Haris. Dia membiarkan suaminya untuk berpikir merenung apa yang terjadi. Jam 6. Mereka duduk di meja makan. Masing-masing berdiam diri. Ada jam dinding yang besar. Tik tok, tik tok, tik tok. Jam berjalan terus. Suasana makin dingin. Terlihat awan menebal. Dan tidak lama kemudian hujan besar sekali turun. Mereka berdua masih duduk di ruang makan. Tidak berkata-kata. Saling mendiam diri. Pukul 8 akhirnya Pak Haris tidak tahan. Dia berdiri dari meja. Kemudian mengatakan kepada istrinya bahwa dia akan tidur. Karena semua pekerjaan sudah selesai. Pagar sudah dibuat dengan rapi. CCTV sudah dipasang. Pak Haris berpikir bahwa malam ini dia akan tidur tenang. Matilda tidak mengatakan apa-apa pula. Di dalam pikirannya, Matilda hanya berpikir bahwa malam ini juga dia akan tidur dengan tenang. Mukanya dingin sekali. Tidak ada senyum. Juga tidak terlihat marah. Tidak menatap mata Pak Haris, suaminya. Seolah-olah matanya menerawang jauh ke depan. Akhirnya pukul 8:30. Mereka berdua masuk ke kamar tidur. Tanpa disadari mereka berdua tertidur. Saking lelah karena dari pagi sudah mengurusi bangkai kuda, menguburkan, memasang pagar, memasang CCTV. Akhirnya berdebat dan akhirnya mereka tertidur. Waktu berjalan terus. Jam 2:30 pagi tidak sengaja Pak Haris bangun. Dia bermaksud untuk buang air kecil. Dia melihat istrinya masih tidur dengan tenang. Tidak ada suara kuda meringkik seperti sebelumnya. Akhirnya Pak Haris memberanikan diri turun ke bawah. Akan kutengok kuda-kuda. Kutengok juga pagarnya. Mungkin kuda-kuda itu sedang tidur sekarang karena tidak ada suara ringkihan sama sekali. Akhirnya Pak Haris berjalan ke kandang kuda perlahan-lahan. Dia membawa senter. Dia sorotkan senternya ke kandang kuda. Dia hitung kepala kuda yang besar itu. 1 kuda yang putih ada. 2 kuda yang coklat merah ada. Mana kuda yang satu lagi yang berwarna putih coklat? Oh, mungkin kuda yang satu dia sedang tiarap. Akhirnya Pak Haris maju lagi ke depan. Dia mendekati kandang kudanya. Krek,
Pintu sudah jelek. Tapi dia masuk ke kandang kuda. Oh, syukurlah. Kuda yang putih coklat itu sedang tertidur. Kukira kau sudah mati, kata Pak Haris. Akhirnya Pak Haris keluar dari kandang kuda, naik kembali ke atas, ke kamar tidur. Dan dia tertidur pula sampai jam 7 pagi. Tiba-tiba suara menggelegar membangunkan Pak Haris. Pak, bangun! Bangun, Pak! Kuda kita satu mati lagi! Ya ampun, yang mana? Pak Haris bingung. Kuda yang mana? Kuda kita tadi malam saya lihat ada 3. Tidak ada yang mati. Wajah dingin Bu Matilda akhirnya menggetarkan hati Pak Haris. Tidak menangis. Istrinya tidak menangis. Tapi dengan sinar mata yang tajam dia menatap suaminya. Seolah menuduh. Apa yang terjadi tadi malam? Lalu Pak Haris bangun. Begini, kalau memang ada satu kuda kita yang mati, kita buktikan lewat CCTV. Kita buka rekaman CCTV. Tadi malam saya turun jam 3, tidak ada kuda yang mati. 3-tiganya kuda itu masih hidup. Akhirnya Matilda tidak banyak bicara. Dia menuruni kamarnya dan menuju ke kandang. Di belakangnya ada Pak Haris. Dan akhirnya Pak Haris terkejut setengah mati, dia menjerit. Ya ampun, kenapa satu ekor kudaku mati lagi? Tidak tahu apa yang terjadi. Darah sudah bergelimpangan di mana-mana. Lebih kejam dari hari sebelumnya. Kuda ini terbelah perutnya. Tapi tidak ada bekas di situ, ada pisau, tidak ada benda tajam. Seperti biasa, bau amis sangat menyengat. Dan karena itu tersadar pukul 7 pegawai sudah datang. Semua pegawai hanya diam menjauh. Tidak ada yang berani mendekat ke kandang. Karena kandang sudah sedemikian baunya. Bekas darah yang kemarin belum habis dan sekarang ada darah lagi. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Matilda menatap Pak Haris. Tidak banyak berkata-kata. Tapi dari sorot matanya seolah dia berkata, tunjukkan padaku apa yang terjadi tadi malam. Akhirnya Pak Haris tidak mengatakan apa-apa. Dia ambil kursi, dia naik, dia ambil rekaman CCTV. Mari kita lihat bersama-sama. Pegawai kita ada. Itu semua menjadi saksi sebelum kita panggil polisi. Kalau memang tidak ada apa-apa dan mereka mati karena mereka bertengkar, di sini ada semua buktinya. Tidak ada suara sekecap apa pun dari bibir Matilda. Bibirnya pucat. Sangat pucat. Matilda memang pintar sekali memendam perasaan. Orang tidak akan bisa menebak apakah dia sedang marah atau tidak. Dia memang dididik untuk menjadi seorang yang sangat tegar. Pantang baginya untuk memperlihatkan kelemahan. Walaupun perasaannya sangat halus. Tapi kepribadiannya sangat berpegang pada prinsip. Buat dia, sebelum terbukti ada yang membunuh, maka ini adalah bukan pembunuhan. Walaupun hanya seekor kuda. Akhirnya rekaman CCTV terbuka.
Di situ di dalam rekaman hanya terlihat 3 ekor kuda yang lalu lalang bermain, bercanda biasa seperti biasa. Menjelang pukul 3 terlihat ada wajah seorang laki-laki. Yang tidak lain adalah wajah Pak Haris. Memang pada saat Pak Haris masuk kandang dia menatap CCTV sehingga wajahnya terekam di CCTV. Matilda menatap CCTV, rekaman CCTV sampai tamat. Tidak ada satu kata pun keluar dari bibirnya yang pucat. Semuanya terdiam. Menjelang pukul 5, CCTV memang diset untuk padam. Karena diperkirakan bahwa jam segitu sudah ada orang yang bangun. Lalu, apa yang terjadi antara pukul 5 dan pukul 7 itu? Sepanjang pukul 5 sampai dengan pukul 7 pagi, apa yang terjadi? Mereka tidak menduga bahwa kudanya akan mati di antara pukul 5 dan pukul 7. Di mana rekaman CCTV pada saat itu memang sudah diset untuk mati. Dan tidak ada suara ringkihan kuda. Yang ada hanya pada saat Matilda bangun, dia turun, dia melihat bahwa darah sudah mengalir keluar dari kandang kuda. Memang kebiasaan Matilda selalu bangun lebih pagi dari Pak Haris untuk memberi makan kuda-kuda itu. Dia sangat menyayangi kudanya seperti Pak Haris juga. Selalu setiap pagi dia bawakan sarapan yang lebih untuk kudanya, bawakan rumput-rumput segar, dia sisir kudanya. Tapi pukul 7 itu saat Matilda mau turun. Saat dia sadar bahwa kudanya sudah mati satu, dia tidak bergerak. Jadi siapakah sebetulnya yang datang antara pukul 5 dan pukul 7? Semua saling terdiam. 2 ekor kuda sudah menjadi korban. Apakah akan terjadi korban yang berikutnya? Tidak ada yang tahu. Tapi satu hal yang dipastikan oleh Matilda dan Pak Haris. Dalam hati mereka masing-masing ada rasa saling curiga. Tapi tidak dikemukakan di antara mereka. Lalu apa tujuannya membunuh kuda? Semuanya masih tanda tanya besar. Kita sambung berikutnya.